Seorang wanita menyelamatkan seorang anak laki-laki dari sungai dan membesarkannya, yang kemudian menjadi miliarder dan membalas budi dengan merawatnya. Suatu sore musim panas yang terik, sungai yang mengalir melalui desa di tepi hutan berkilauan diterpa sinar matahari. Nenek Ha Suan Mai, wanita yang berusia lebih dari 40 tahun, sedang dalam perjalanan pulang. Setelah seharian bekerja keras di ladang, tubuhnya kurus, kakinya kapalan. Berjalan perlahan di jalan desa yang berdebu. Tangannya memegang sekantong kecil ubi. Adalah upah yang sedikit yang diterimanya hari ini. Dia memikirkan gubuknya yang bocor. Tentang makanan sederhana yang menantinya di rumah. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari arah sungai. Teriakan lemah, tetapi penuh kepanikan, membuat Nenek Ha Suan Mai terkejut. Dia cepat menoleh ke arah itu, matanya tegang. Sesosok kecil sedang berjuang di tengah arus yang deras. Kedua tangannya melambai putus asa. Ya Tuhan, itu seorang anak. Dia panik dan tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dengan cepat menjatuhkan kantong ubinya ke tanah, dia berlari cepat ke tepi sungai. Airnya tidak terlalu dalam, tetapi arusnya deras dan dingin. Nenek Ha Suan Mai tidak pandai berenang. Namun, keinginan untuk menyelamatkan anak itu membuat nenek melupakan rasa takutnya. Nenek melangkah perlahan ke dalam air. Merasakan arus air yang kuat menarik kakinya. Dengan sekuat tenaga, nenek mengulurkan tangannya dan meraih baju anak itu. Menariknya kuat ke arahnya. Setelah beberapa saat berjuang, akhirnya nenek berhasil membawa anak itu ke tepi sungai. Nenek terengah-engah, seluruh tubuhnya basah kuyup. Namun, hatinya lega melihat anak laki-laki itu masih bernapas. Anak itu kurus, kulitnya pucat pasi, dan bibirnya membiru karena kedinginan. Matanya perlahan terbuka. Samar-samar memandang wanita yang baru saja menyelamatkannya. Jangan takut, nak, ada nenek di sini. Nenek menenangkannya dengan lembut. Tangannya yang gemetar menyentuh dahi anak itu untuk memeriksanya. Anak itu tidak mengatakan apa-apa. Hanya menatapnya dengan mata besar yang berkaca-kaca. Dia tidak menangis. Namun, rasa takut masih terlihat jelas di wajahnya. Nenek Suan Mai memapah anak laki-laki itu kembali ke gubuk kecilnya. Sepanjang jalan, penduduk desa memperhatikan dan bergosip riuh. Nenek Hel mengundang masalah lagi. Lalu, seorang nenek tua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sulit untuk menghidupi diri sendiri. Sekarang ada anak lagi yang tidak tahu dari mana asalnya. Orang lain berkata, Nenek Suan Mai tidak peduli. Sesampainya di rumah, nenek segera mengambil satu-satunya selimut tipis di rumah untuk membungkus anak laki-laki itu. Api kecil dinyalakan, menghangatkan rumah sederhana itu. Siapa namamu, nak? Di mana rumahmu? Nenek bertanya dengan lembut. Matanya menatap anak laki-laki itu penuh kekhawatiran. Anak laki-laki itu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Nenek memandang mata anak laki-laki yang kebingungan itu. Hatinya terasa sakit. Jelas sekali, kau ketakutan dan tidak tahu kau berasal dari mana. Baiklah, kalau kamu tidak ingat apa-apa,
tinggallah di sini bersamaku. Untuk sementara, Bibi akan memanggilmu Son, boleh?" Ia tersenyum lembut dengan suara yang tenang. Anak laki-laki itu mengangguk, matanya memancarkan kepercayaan. Saat itu, Bu Xuan Mai tidak tahu bahwa keputusannya akan mengubah hidupnya dan hidup anak laki-laki itu selamanya. Malam itu, Bu Xuan Mai memandangi porsi nasinya yang sedikit untuk diberikan kepada Son. Ia melihat anak itu makan dengan hati penuh kegembiraan yang aneh. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Meskipun sulit, Bibi juga akan membesarkanmu. Bibi percaya kamu akan melakukan sesuatu yang hebat dalam hidupmu." Dan begitulah ikatan yang kuat antara dia dan anak laki-laki asing itu dimulai. Hari-hari pertama setelah menyelamatkan Son, kehidupan Bu Hei Xuan Mai menjadi semakin sulit. Ia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan beras yang cukup untuk menghidupi mereka berdua. Meskipun miskin, ia tidak pernah membiarkan Son kelaparan. Di matanya, dia bukan hanya seorang anak yang kebetulan dia selamatkan, tetapi juga keluarga. Adalah harapan, adalah satu-satunya tumpuan dalam hidupnya yang penuh kesulitan. Setiap pagi, Bu Xuan Mai bangun ketika matahari belum terbit. Ia pergi ke sawah untuk bekerja sebagai buruh panen padi, memetik sayuran, atau terkadang pergi menyapu pasar untuk ditukar dengan sedikit uang. Siang hari Son di rumah bermain-main, sementara ia bekerja keras. Sampai malam, ia pulang dengan tubuh yang lelah, tetapi selalu berusaha tersenyum ketika melihat anak laki-laki itu. "Son, hari ini Bibi bawa pulang sedikit ikan asin. Besok Bibi masakkan untukmu, ya?" Ia berkata sambil tangannya yang kasar dengan lembut mengusap kepala anak itu. Anak laki-laki itu mengangguk, matanya jernih. Meskipun masih kecil, Son sudah mengerti bahwa Bu Xuan Mai mengorbankan banyak hal untuknya. Ia patuh membantu menyapu rumah, mengambil air dari sumur, atau mengumpulkan kayu bakar. Penduduk desa sering bergosip tentang keputusan Bu Xuan Mai. Ada yang bersimpati, tetapi sebagian besar mengkritik. Sudah miskin, bisa menghidupi diri sendiri saja sudah hebat. Sekarang malah mengurus anak lagi. Tidak tahu siapa orang tuanya. Seorang tetangga perempuan berkata dengan kejam, "Pasti dia sudah tua. Tidak menikah jadi membawa anak kecil untuk teman." Orang lain menimpali. Bu Xuan Mai mendengar semua perkataan itu, tetapi tidak peduli. Setiap kali seseorang bertanya mengapa ia mengadopsi Son, ia hanya tersenyum ramah. Anak malang itu akan mati jika tidak ada yang menyelamatkannya. Sekarang dia adalah keluargaku. Gosip tidak menggoyahkan hatinya, tetapi terkadang hal itu membuat Son sedih. Suatu hari ia bertanya, "Bibi, mengapa orang-orang membenciku?" Ia memeluk anak itu dengan lembut menjawab, "Jangan pedulikan perkataan mereka. Kamu anak yang baik. Bibi tahu itu. Mereka tidak membesarkanmu, jadi mereka tidak berhak menghakimimu." Ketika Son cukup umur untuk bersekolah, Bu Xuan Mai bertekad untuk menyekolahkannya, meskipun ia tahu hal itu akan mahal. Setiap musim ajaran baru, ia mengurangi porsi makannya, menabung setiap sen untuk membeli buku dan pakaian untuknya. Ada hari-hari
Son pulang ke rumah dan menaruh beberapa koin receh di tangannya yang ia dapatkan dari membantu tetangga. Ia memandang anak itu, air matanya berlinang. Kamu anak yang baik, tetapi kamu tidak perlu melakukan ini. Tugasmu adalah belajar dengan giat, agar nanti tidak sengsara seperti Bibi. Son mengangguk, diam-diam berjanji tidak akan mengecewakannya. Di sekolah, ia belajar sangat keras dan selalu menjadi yang terbaik di kelas. Meskipun sering diejek teman-temannya, karena keadaannya yang miskin, ia tetap tidak menyerah. Suatu ketika, Son ingin memiliki satu set pakaian baru agar tidak ditertawakan teman-temannya. Bu Suan Mai bekerja ekstra selama seminggu sampai pingsan di pasar untuk menabung cukup uang untuk membelikannya set pakaian itu. Saat menerima pakaian itu, Son terharu dan memeluknya sambil menangis. Bibi, aku berjanji nanti akan menghasilkan banyak uang agar Bibi tidak perlu menderita lagi. Bu Suan Mai tersenyum dan mengusap kepalanya. Asalkan kamu hidup dengan baik, Bibi sudah puas. Selama bertahun-tahun, Son semakin dewasa. Ia tidak hanya cerdas, tangkas, tetapi juga sangat pengertian. Ia selalu bermimpi untuk keluar dari kemiskinan dan membawa Bu Suan Mai keluar dari gubuk reot mereka. Suatu hari nanti, Bibi tidak perlu bekerja keras lagi. Bibi akan memiliki rumah yang indah, dan Bibi tidak akan pernah kedinginan di musim dingin. Dia berkata kepada nenek suatu malam. Baguslah kalau begitu, nenek tertawa. Namun, dalam hatinya, nenek tidak berani berharap terlalu banyak. Baginya, hanya melihat Son tumbuh dewasa sudah membuatnya bahagia. Tahun-tahun yang sulit berlalu begitu saja, meninggalkan kerutan di bahu nenek Suan Mai dan tekad yang kuat di mata Son. Dua insan, satu tua satu muda, telah bersama-sama melawan kesulitan hidup untuk memelihara harapan akan hari esok yang lebih cerah. Saat Son berusia 18 tahun, dia menerima beasiswa penuh ke sebuah universitas bergengsi di kota. Kabar gembira ini membuat satu desa gempar, tetapi lebih dari siapapun, nenek Hak Suan Mai adalah orang yang paling bahagia. Dia menatapnya, mata penuh kebanggaan. Son, akhirnya kamu mencapai impianmu. Nenek tidak menginginkan apa-apa lagi, katanya dengan suara tercekat. Namun, kegembiraan bercampur dengan kekhawatiran. Kota dengan lampu-lampu yang terang benderang, berjarak ratusan kilometer dari desa miskin. Tempat itu merupakan peluang sekaligus tantangan. Nenek tahu ketika Son pergi, dia akan memulai perjalanan baru, penuh kesulitan dan perpisahan. Pagi-pagi sekali saat Son berangkat, seluruh desa datang untuk mengantarnya. Nenek Suan Mai membungkuskan beberapa barang sederhana dari desa untuknya. Beberapa ubi jalar, beberapa butir telur ayam, dan sedikit uang tabungan meskipun sedikit. Itu semua yang bisa dia persiapkan untuknya. Sebelum naik ke bus, Son memeluknya erat-erat. Nenek, jaga kesehatannya. Aku pasti akan kembali dan membawamu keluar dari sini. Dia berbicara dengan suara gemetar. Nenek mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa sakit. Pergilah, jangan khawatirkan Bibi. Bibi akan senang jika kamu belajar dengan giat. Mobil itu perlahan mulai berjalan, meninggalkan debu yang menutupi jalan desa. Nenek berdiri diam di depan gerbang, menatap sampai sosoknya hilang. Saat tiba di kota,
Son merasa seperti memasuki dunia baru. Lampu-lampu terang benderang, kendaraan ramai, lalu lalang. Semuanya sangat berbeda dengan pemandangan desa yang tenang. Namun, kilauan itu tidak dapat menutupi kerasnya kehidupan. Di sini, Son belajar sambil bekerja untuk memenuhi biaya hidupnya. Dia melakukan berbagai macam pekerjaan, membagikan brosur, menjadi pelayan di restoran, bahkan membersihkan kamar asrama. Makan seadanya. Malam-malam begadang di meja belajar membuatnya tampak kuruh. Tetapi tekadnya tidak pernah goyah. Bibi telah mengorbankan seluruh hidupnya untukmu. Sesulit apapun itu, kamu harus berhasil. Dia berkata pada dirinya sendiri setiap kali merasa lelah. Di desa, Nenek Suan Mai masih rutin mengirim surat kepadanya. Dalam surat-suratnya, ia selalu berpesan agar dia menjaga kesehatannya dan menceritakan hal-hal kecil di desa. Seperti ayam betina yang baru bertelur atau padi yang sedang menguning. Meskipun tidak dikatakan, Nenek tahu Son sedang berjuang keras. Setiap bulan Son mengirimkan sedikit uang untuknya. Dari uang hasil kerja sampingannya yang sedikit. Tapi dia tidak berani menghabiskannya, melainkan menyimpannya di kotak kecil. Uang ini untuk nanti, jika kamu membutuhkannya, Bibi akan menyimpannya untukmu. Nenek bergumam, matanya penuh kasih sayang saat memandangi uang itu. Keringat dan air matamu. Tahun-tahun kuliah berlalu dengan begitu banyak kesulitan. Tapi Son selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Berkat prestasinya yang luar biasa, dia diundang untuk magang di perusahaan teknologi terkemuka. Itulah kesempatan baginya untuk membuktikan dirinya. Awalnya, pekerjaannya tidak mudah. Son harus menghadapi persaingan yang ketat. Namun berkat kecerdasan dan kegigihannya, ia perlahan membangun posisinya di perusahaan. Setelah beberapa tahun, ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai bisnisnya sendiri. Hari-hari awal memulai bisnis, Son mengalami banyak kegagalan. Perusahaannya yang kecil kekurangan modal, kekurangan tenaga kerja, dan hampir tidak dapat bersaing dengan perusahaan raksasa di industri tersebut. Tapi dia tidak menyerah. Ia bekerja 18 jam sehari, terus mencari dan berinovasi untuk membawa produknya ke pasar. Lalu kesempatan itu datang. Sebuah kontrak besar dengan mitra asing telah membantu perusahaan Son mencapai titik balik yang penting. Hanya dalam beberapa tahun, dari bisnis kecil, perusahaannya telah menjadi perusahaan teknologi terkemuka dengan ribuan karyawan dan cabang di seluruh negeri. Setelah sukses, Son jarang menghubungi Nyonya Suan Mai, bukan karena dia melupakan jasanya, tetapi karena dia minder dengan masa lalunya yang miskin. Dia takut menyebutkan ibu angkatnya yang sederhana akan merusak citranya dalam dunia bisnis. Nyonya Suan Mai masih rutin menulis surat untuknya, tetapi surat-surat itu semakin jarang dibalas. Terkadang dia berdiri di depan gerbang rumahnya, memandang ke arah jalan menuju kota, diam-diam berharap suatu hari nanti dia akan kembali. Son sangat sibuk. Dia pasti tidak melupakan aku. Dia menghibur diri, meskipun kesedihan telah terukir di wajah tuanya. Tapi dia tidak tahu bahwa di tempat yang jauh, Son juga diam-diam mengawasinya. Dia selalu berkata pada dirinya sendiri, ketika waktunya tepat, aku akan kembali dan membalas budi semuanya. Dan begitulah kehidupan Nyonya Suan Mai
dan Son memasuki babak baru yang penuh gejolak, di mana pengorbanan, cinta, dan rasa syukur akan diuji lebih keras dari sebelumnya. Waktu berlalu dengan cepat. Son dari seorang pemuda desa miskin, kini telah menjadi pendiri dan CEO sebuah perusahaan teknologi besar. Namanya muncul di majalah, acara televisi, dan disebut sebagai contoh kesuksesan. Namun, di balik kejayaannya, ada masa lalu yang sengaja dia sembunyikan. Masa lalunya sebagai anak yatim piatu yang dirawat oleh seorang wanita miskin. Son kini tinggal di sebuah villa mewah, memiliki mobil-mobil mahal, dan sering menghadiri acara-acara besar. Orang-orang di sekitarnya, dari karyawan hingga mitra, semuanya memuji bakat dan karismanya. Son, DN, terbiasa dengan dunia kelas atas, tempat di mana kisah-kisah tentang asal-usul yang miskin sering dianggap kurang menarik. Dalam hatinya, dia selalu bertanya-tanya, akankah ada orang yang menerima kenyataan bahwa aku pernah menjadi anak miskin, hidup dari kasih sayang seorang wanita desa? Tidak, rasa malu membuatnya semakin menjauh dari Nyonya Suan Mai. Panggilan telepon semakin jarang. Surat-suratnya pun dikesampingkan dengan alasan pekerjaan yang sibuk. Di kampung halamannya, Nyonya Suan Mai masih tinggal di gubuk tuanya yang bobrok. Tempat kenangan tentang Son hadir di setiap sudut kecil. Foto wisudanya digantung di dinding yang catnya terkelupas. Sedangkan kotak berisi uang kirimannya masih disimpannya dengan hati-hati, belum disentuhnya sepeser pun. Setiap hari dia pergi ke pasar untuk membeli makanan sederhana, merawat kebun sayurnya sendiri di belakang rumah. Punggungnya semakin bungkuk, langkah kakinya semakin berat, tetapi matanya masih memancarkan keyakinan bahwa suatu hari nanti Son akan kembali. Dia pasti sangat sibuk. Aku tidak menyalahkannya, katanya ketika seseorang bertanya tentangnya. Meski hatinya sakit, dia selalu berlapang dada dan bangga pada putra angkatnya. Suatu hari, Son pulang ke kampung halamannya untuk perjalanan singkat. Dia tidak mampir ke rumah Nyonya Suan Mai, tetapi hanya menghadiri seminar di daerah tersebut. Saat mobilnya yang mengkilap berhenti di jalan desa, beberapa penduduk desa mengenalinya. Itu Son, kan? Anak yang dibesarkan Nyonya Suan Mai, seseorang berbisik. Gosip itu dengan cepat sampai ke telinga Nyonya Suan Mai. Dia segera membungkus beberapa oleh-oleh, sedikit ubi jalar, sebotol madu, lalu bergegas berjalan kaki ke tempat seminar. Kakinya gemetar tetapi hatinya penuh semangat. Ketika dia tiba, Son sudah pergi. Satpam menghentikannya, tidak mengizinkannya masuk. Bu, di sini hanya untuk tamu undangan. Tuan Son sangat sibuk, ibu tidak bisa masuk. Dia diam-diam berdiri di dekat gerbang, matanya mengikuti mobilnya yang perlahan menghilang di jalan raya. Dia tidak menyalahkannya, hanya bergumam, dia memang sibuk. Meskipun memiliki segalanya, Son masih merasa hampa. Pesta-pesta, prestasi dan pujian tidak bisa mengisi kekosongan kerinduannya akan kampung halaman. Terkadang, bayangan Nyonya Suan Mai muncul di benaknya, membuatnya gelisah. Larut malam, setelah pesta usai, Son duduk sendirian di ruang kerjanya. Dia mengambil surat terakhir dari Nyonya Suan Mai. Surat itu telah dilupakannya selama berbulan-bulan. Dalam surat itu, nenek menceritakan bahwa kesehatannya semakin menurun. Namun,
Nenek masih baik-baik saja dan berharap suatu hari nanti dia akan kembali. Tulisan tangan yang itu membuat hatinya sakit. Namun, alih-alih segera kembali, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan kembali ketika dia lebih sukses, agar dia bangga padanya. Suatu hari, karena tidak tahan lagi rasa rindu, Nenek Suan Mai memutuskan untuk pergi ke kota untuk menemui Son. Nenek membawa tas kain tua. Di dalamnya ada sebotol madu dan beberapa barang-barang pedesaan. Itulah semua yang bisa nenek lakukan untuk menunjukkan kasih sayangnya kepadanya. Namun, ketika sampai di kantor Son yang mewah, dia dihentikan oleh penjaga keamanan. Anda tidak punya janji. Anda tidak bisa masuk. Nenek menjelaskan bahwa dia adalah ibu angkat Son, tapi mereka tidak percaya. Son sangat sibuk. Jangan ganggu dia, kata seorang penjaga keamanan dengan nada dingin. Dia menunggu di luar sepanjang hari, tetapi masih tidak bisa bertemu dengannya. Saat hari mulai gelap, dia terpaksa pulang dengan hati yang berat. Dia tidak menyalahkannya, hanya berpikir dalam hati bahwa dia pasti sangat sibuk. Kenangan tentang Nenek Suan Mai mulai kembali ke pikiran Son. Meskipun mencoba mengisi hidup dengan pekerjaan dan ketenaran, dia tidak bisa menghapus gambar ibu angkatnya yang sudah tua. Tangannya yang kasar dan tatapan matanya yang lembut. Tetapi rasa malu dan takut membuatnya ragu-ragu. Tidak berani menghadapi masa lalunya. Kehidupan dua orang. Seorang ibu angkat diam-diam menunggu, dan seorang anak yang tenggelam dalam kesuksesan. Tetapi kesepian masih terus berjalan beriringan. Dipisahkan oleh jarak yang semakin besar. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah jarak itu akan terisi atau tidak. Hari yang menentukan telah tiba, di mana masa lalu dan masa kini berhadapan. Menarik semua kebenaran yang telah lama terkubur. Sebuah acara besar dari perusahaan Son diadakan di kota. Upacara peringatan berdirinya perusahaan dan pengumuman proyek baru. Son berdiri di posisi tengah, di tengah lampu yang menyilaukan dan tepuk tangan yang meriah. Namun jauh di lubuk hatinya, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Sementara upacara berlangsung di luar aula, Nenek Hak Suan Mai berdiri diam. Tangannya memegang tas kain tua. Dia sama sekali tidak tahu bahwa hari ini kehadirannya akan mengubah segalanya. Seorang satpam mengenalinya dari kunjungan sebelumnya. Dia mengerutkan kening. Nenek, saya sudah bilang, Nenek tidak bisa masuk tanpa undangan. Saya tidak butuh makan atau tempat tinggal. Saya hanya ingin bertemu Son. Dia memohon dengan suara gemetar. Perdebatan menarik perhatian beberapa peserta. Seorang wanita di antara kerumunan tertawa sinis. Seorang wanita tua desa seperti ini, berani-beraninya ingin bertemu bos. Son benar-benar menggelikan. Bisik-bisik orang-orang membuat Suan Mai malu. Tangannya yang gemetar mencengkeram tasnya erat-erat, tapi dia tidak pergi. Ketika suara ribut di luar aula mencapai, Ketua Son menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Dia melangkah keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan di sanalah dia melihat Nyonya Suan Mai, ibu angkatnya yang sudah tua, berdiri menggigil di tengah tatapan menghina. Keduanya tertegun. Nyonya Suan Mai melihat putra angkatnya yang kini telah menjadi pria sukses,
dalam setelan jas mahal dan tatapan dingin, sementara hati Son terasa seperti diremas. Ketika melihatnya dalam pakaian lusuh, mata cekung dan tubuh kurung. "Nenek-nenek ngapain di sini?" tanyanya. Suaranya tercekat. "Aku hanya ingin bertemu denganmu untuk tahu bagaimana kabarmu," jawabnya, matanya berkaca-kaca. Son merasakan tatapan penasaran dari orang-orang di sekitarnya. Sebagian dirinya ingin menariknya pergi untuk menghindari rasa malu, tapi sebagian lainnya membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Pada saat itu, seseorang di antara kerumunan berkata, "Nenek tua ini siapa Anda, Tuan Son? Kok kelihatan udik begitu?" Kata-kata yang penuh sindiran membuat semua mata tertuju padanya. Son menarik napas dalam-dalam. Matanya memerah. Dia tahu ini saatnya dia tidak bisa lari lagi. "Dia ibuku," dia mengumumkan. Suaranya lantang, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa haru. "Adalah orang yang telah menyelamatkan hidupku ketika aku masih anak kecil yang hampir tenggelam. Adalah orang yang telah merawat dan membesarkanku dengan kasih sayang. Meskipun dia tidak punya apa-apa." Seluruh aula terdiam. Bisik-bisik sinis menghilang, digantikan oleh keheningan. Nyonya Suan Mai berdiri terpaku. Air mata mengalir di pipinya. "Kau tidak perlu mengatakan itu. Aku hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun." Son melangkah ke depan, berlutut di depannya, air matanya berlinang. "Nenek, maafkan aku. Aku salah. Aku telah membiarkan nenek menderita selama bertahun-tahun. Hanya karena aku takut menghadapi masa laluku. Tapi aku tidak bisa melupakan apa yang telah nenek lakukan untukku." Nyonya Suan Mai memeluknya. Tangannya gemetar karena terharu. "Kau tidak perlu minta maaf. Asal kau hidup bahagia, aku sudah cukup puas." Sosok pria kaya raya itu menundukkan kepala di hadapan ibu angkatnya yang sederhana, membuat semua orang yang hadir dalam acara tersebut terharu. Orang-orang yang pernah menertawakannya kini merasa malu atas tindakan mereka. Setelah acara, Son membawa Nyonya Suan Mai ke vilanya. Dia bertekad untuk menebus kesalahannya, memberikan semua yang terbaik untuk merawatnya. Tapi dia menolak semua kemewahan itu. "Aku hanya butuh kau mengingatku. Itu sudah cukup. Jangan biarkan aku di sini sendirian. Aku sudah terbiasa hidup sederhana." Son mengangguk dalam hati, berjanji akan meluangkan waktu bersamanya untuk menebus tahun-tahun yang terlupakan. Dia juga tidak ragu menceritakan masa lalunya kepada semua orang, karena dia mengerti bahwa masa lalunya itulah yang membentuk dirinya saat ini. Kebenaran tentang hubungan antara Son dan Nyonya Suan Mai dengan cepat menyebar, menjadi kisah inspiratif tentang rasa syukur dan kasih sayang seorang ibu. Baginya, itu bukan hanya tentang menebus kesalahan, tetapi juga cara untuk menegaskan nilai ikatan keluarga dalam kehidupan. Sejak saat itu, setiap hari Son meluangkan waktu bersama Nyonya Suan Mai, mengenang kembali kenangan lama bersama, karena dia tahu bahwa kesuksesannya tidak hanya dibangun dari bakat, tetapi juga dari kasih sayang
tanpa syarat dari ibu angkatnya yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Setelah pertemuan kembali, Son bertekad untuk menebus kesalahannya dan membalas budi kepada ibu angkatnya yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuknya. Itu bukan hanya perjalanan penyembuhan, tetapi juga kisah yang indah tentang rasa syukur dan kasih sayang melampaui semua jarak. Nyonya Xuan Mai menolak untuk tinggal di villa mewah Son. Dia hanya setuju untuk tinggal di rumah kecil yang lebih sederhana, terletak di taman yang tenang, yang dibangun Son khusus untuknya. Rumah itu dilengkapi dengan semua fasilitas, dengan kebun sayur dan teralis yang dia sukai, mengingatkannya pada rumah asalnya. Aku hanya ingin hidup damai seperti dulu. Kau hanya perlu sesekali datang mengunjungiku, katanya. Matanya lembut. Son tersenyum, menggenggam tangannya. Tidak, aku akan berada di sisimu setiap hari. Aku sudah membiarkanmu sendirian terlalu lama. Sejak saat itu, setiap pagi Son meluangkan waktu untuk minum teh bersamanya, mengobrol dan terkadang membantu berkebun. Kenangan lama kembali berdatangan, membantu keduanya menjembatani jarak di antara mereka. Suatu hari, Son membawa Nyonya Xuan Mai kembali ke kampung asalnya, mengunjungi kembali gubuk lamanya. Gubuk itu masih berdiri di sana, tetapi sudah sangat rusak. Atapnya bocor, dindingnya miring termakan usia. Nyonya Xuan Mai tersenyum, mengelus setiap sudut rumah. Disinilah kau dibesarkan. Begitu banyak kenangan di sini. Meskipun miskin, aku tidak menyesal sedikit pun. Son berdiri terdiam. Hatinya sesak ketika dia mengingat hari-hari ketika dia bekerja keras, membanting tulang untuk membesarkannya. Dia menundukkan kepalanya, suaranya tercekat. Maafkan aku karena telah melupakan hari-hari ini. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan ibu menderita lagi. Dia memutuskan untuk mempertahankan rumah lama itu sebagai kenang-kenangan, sekaligus membangun sekolah kecil di desa untuk membantu anak-anak miskin mendapatkan kesempatan belajar, sesuatu yang pernah Nyonya Xuan Mai impikan untuknya. Putranya menyewa tim medis, dokter untuk merawat kesehatan Nyonya Xuan Mai. Dia protes, "Aku sehat. Tidak perlu repot begini." "Jangan khawatir, Bu. Ini caraku merawat ibu seperti ibu dulu." "Merawatku dulu," katanya dengan tatapan tegas. Setiap malam, dia secara pribadi membawakan bubur untuknya, memijat kakinya yang mengeras karena bertahun-tahun bekerja keras. Terkadang, air matanya diam-diam menetes saat melihat tangannya yang kurus, bahunya yang bungkuk. Ibu telah melakukan segalanya untukku. Sekarang, saatnya aku melakukan hal yang sama untuk ibu, bisiknya. Reuni dengan Nyonya Xuan Mai tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah Son. Dari seseorang yang pernah malu dengan masa lalunya, dia sekarang tidak ragu untuk menceritakan kisahnya. Dalam pidatonya, "Ibuku bukanlah orang yang melahirkanku, tapi dia adalah orang yang mengajariku hidup. Tanpanya, tidak akan ada aku hari ini." Dia berbagi dalam sebuah seminar besar, membuat banyak orang terharu.
Son juga mendirikan yayasan amal atas nama Nyonya Suan Mai untuk mendukung anak-anak miskin, anak-anak yang pernah seperti dirinya. Suatu hari, Son mengadakan pesta kecil di rumah untuk merayakan ulang tahun Nyonya Suan Mai. Itu adalah pesta sederhana dengan makanan kampung kesukaannya. Duduk mengelilingi meja makan adalah orang-orang terdekat, teman-teman lama dari kampung halaman yang diundang Son agar dia tidak merasa asing. Dalam cahaya lilin yang temaram, Nyonya Suan Mai melihat sekeliling meja. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak menyangka hari ini akan tiba. Asal kau ada di sisiku, aku sudah puas. Ibu-ibu telah mengorbankan seluruh hidup ibu untukku. Sekarang giliranku untuk melakukan hal yang sama untuk ibu, jawab Son, suaranya tercekat. Tahun-tahun terakhir kehidupan Nyonya Suan Mai berlalu dengan damai, dengan kasih sayang dan perhatian penuh dari Son. Setiap hari, dia tersenyum puas, tahu bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Ketika dia meninggal, Son mengadakan pemakaman, sederhana namun penuh kasih sayang, seperti cara hidupnya. Dia diam-diam meletakkan seikat bunga di depan makamnya, berbisik, "Aku telah memenuhi janjiku, Bu. Istirahatlah dengan tenang, Bu." Kisah Nyonya Suan Mai dan Son bukan hanya kisah tentang kasih sayang seorang ibu, tetapi juga pelajaran mendalam tentang rasa syukur, pengorbanan, dan arti kasih sayang.